Halo semuanya para pecinta manhwa dimanapun kalian berada. Kali ini Mimin akan membahas manhwa dengan MC yang mirip dengan Solo Leveling, mengisahkan seorang rakyat jelata yang mencapai puncak dengan dijuluki pejuang agung sekaligus pahlawan umat manusia terkuat. Namun dia harus bernasib menyedihkan setelah dikhianati oleh kekaisaran. Alasan dari pengkhianatan itu sangat sederhana, di mana kekaisaran sangat takut pada kekuatannya sebab keluarga kekaisaranlah yang boleh memiliki kekuatan puncak. Setelah dimanfaatkan dan dikhianati, tiba-tiba saja sebuah skill tersembunyinya aktif dan membawanya ke masa depan, dan dia mulai memburu para pengkhianat serta mengincar keluarga kekaisaran. Cerita dibuka dengan pertarungan hebat yang baru saja terjadi dengan sosok manusia yang sudah diambang batasnya. Hanya saja dia tak mengerti kenapa dirinya diperlakukan seperti ini, padahal mereka berdua sudah seperti saudara. Orang yang diajaknya berbicara pun menjawab apakah dia masih mengingat saat bencana pertama kali terjadi. Saat itu monster muncul dari berbagai ruang asing di berbagai tempat dan mulai mengamuk dengan mengincar manusia yang dilihatnya. Sosok ini mendengar yang dikatakannya orang yang dianggapnya saudara, tapi dia bahkan harus menopang tubuhnya dengan pedang agar tetap bangkit. Ruang tempat monster itu muncul disebut alam rahasia, dan siapapun yang bersentuhan dengan alam rahasia maka mereka mendapatkan kekuatan misterius bernama Job. Maka dari itu mereka membentuk pasukan untuk menaklukkan ruang alam rahasia yang dapat mengancam kelangsungan hidup umat manusia, dan untuk kesekian kalinya mereka berhasil menaklukkan ruang alam rahasia peringkat tertinggi. Karena itulah alasan orang ini harus menyingkirkan rekannya, sebab dia sekarang sudah tidak dikendalikan. Dengan kekuatan miliknya, maka dia sudah terlalu kuat, dan kemampuan itu bisa mengacaukan tatanan kekaisaran. Di antara orang-orang tangguh, hanya dirinya yang berhasil melampaui kekuatan tingkat triple S sekaligus berpotensi menjadi musuh paling berbahaya. Di dunia manusia, kekuatan terkuat hanya boleh dimiliki oleh keluarga kerajaan demi menjaga stabilitas kekaisaran. Sosok ini mulai mengerti alasan kenapa orang itu mengkhianatinya dan menghabisi keluarga maupun rekan-rekannya yang lain. Orang ini membenarkannya karena semua ini demi menjaga stabilitas kekaisaran, tapi dia juga tidak menunjukkan perannya dalam menghabisi monster yang tak terhitung jumlahnya sehingga menyelamatkan banyak nyawa manusia. Tapi tetap saja dia harus disingkirkan, dan saat itu telah tiba. Bahkan anggota kerajaan terus memikirkan rencana bagaimana cara mereka menghabisinya saking kuat sosoknya. Namun berkat hubungan baik mereka di mana dia sangat percaya padanya seperti saudara, maka rencana ini mudah dilakukan. Dirinya sudah memasang jebakan di dalam armor yang dikenakannya untuk waktu yang lama, dan saat ledakan terjadi maka racun akan menyusup dalam lukanya. Bahkan racun itu sendiri sungguh lama bereaksi padanya, tapi inilah akhir dari batas tubuhnya. Setelah pertarungan besar melawan ruang alam rahasia tertinggi, maka dia pastinya sudah kehilangan tenaga untuk melawan, bahkan dirinya telah menyiapkan satu pasukan penuh untuk mengakhirinya. Keluarga kerajaan itu menganggap ini adalah bentuk penghormatan terbaik untuk mati dengan cara yang tak biasa, bahkan harus dihabisi banyak pasukan. Sosok ini sungguh tak berdaya, dan dia mulai mengingat masa kecilnya dengan keluarga kerajaan itu yang begitu bahagia layaknya saudara. Menjelang kematiannya, tiba-tiba saja sebuah pemberitahuan muncul di mana skill tersembunyi dunia cermin miliknya telah memenuhi syarat aktivasi. Ini adalah skill tersembunyi tingkat triple S yang termasuk dalam skill pamungkas yang dapat membalikkan segala hal, maka dia mempunyai pilihan untuk menggunakannya maupun menutup jika mengabaikannya.
Dirinya yang melihat itu tak mengerti apa yang terjadi karena skill tersembunyi itu belum pernah terlihat sebelumnya. Tapi karena tidak punya pilihan, maka dia pun memilih untuk mengaktifkannya. Beralih ke masa depan puluhan tahun setelah insiden pengkhianatan itu. Di sana terlihat beberapa anak yang sedang membuli anak lainnya dengan mengingatnya di bawah pohon. Tak hanya sekedar mengikatnya, tapi mereka juga terus memukulinya tanpa ampun seakan menikmatinya. Alasan mereka melakukan itu karena dia menganggapnya pura-pura mati agar dilepaskan. Lalu mereka menenggelamkannya ke dalam air, sehingga anak ini harus menahan napasnya agar tak menelan air. Para pembuli ini terus-terus tertawa karena menganggap anak itu pasti takkan bisa berpura-pura mati lagi. Mereka menertawakan raut wajah lucunya di dalam air, dan saat menariknya kembali maka mereka akan memukulinya kembali. Anak ini tak dapat menahan napasnya lagi, dan jika seperti ini terus maka nyawanya dalam bahaya. Dia terus bertanya-tanya kenapa dirinya yang harus diperlakukan dan apa salahnya sehingga disiksa tanpa henti. Sementara itu sang pahlawan umat manusia yang telah dikhianati masih berada dalam dunia cermin dan penasaran suara apa itu setelah sekian lama tinggal di ruang aneh tanpa suara sedikit pun. Di saat yang sama seseorang mengingatkan jika temannya benar-benar bisa mati jika seperti ini terus. Hanya saja sosok ini tidak peduli, dan jika dia sudah mau mati maka anak itu tinggal menggunakan kekuatan job penyembuhannya. Lalu dia merangkul anak ini karena menganggapnya terlalu naif. Bagaimana tidak dia yang menuntun mereka semua untuk bertemu di tempat ini, sehingga dialah sumber masalahnya. Si kacamata ini membantah hal itu sebab dia mengajaknya ke sini karena dirinya dipaksa oleh mereka. Karena ucapan itu membuatnya marah, maka dia akan menghajarnya saja lalu menenggelamkan mereka berdua. Namun sebuah insiden terjadi di mana cahaya mulai terlihat di atas danau. Seketika mereka sangat panik sebab ruang alam rahasia tiba-tiba saja terbuka. Sebentar lagi pasti akan mengeluarkan monster dan mereka harus segera melarikan diri. Hanya saja anak si kacamata tidak bisa meninggalkan temannya seorang diri dalam keadaan yang masih terikat. Dia yakin temannya pasti masih hidup dan dia harus segera menolongnya tanpa memikirkan hal lain sebab semua ini juga adalah salahnya. Saat mencoba melepaskan ikatan itu para monster mulai bermunculan di belakangnya. Dia juga sangat panik sehingga melepaskan ikatan tali itu juga sungguh sulit. Namun dia belum sadar akan bahaya yang mengintainya di mana para monster telah muncul sepenuhnya. Dalam waktu singkat seekor monster menyerang dengan senjatanya, dan jika terkena maka dia bisa mati. Yang benar saja yang tenggelam itu tiba-tiba saja bangkit dan menolong rekannya yang hampir mati. Setelah itu dia mencoba menggunakan kekuatannya untuk menghabisi monster yang ada di depannya. Akan tetapi kenyataannya dia malah menggunakan kekuatan penyembuhannya kepada monster itu. Temannya tak mengerti kenapa dia malah menggunakan skill itu yang akan menguatkan monster tersebut. Sementara itu dirinya dapat menggunakan kekuatan perisai dan yang bisa menahan amukan monster di hadapannya. Sosok ini pun memeriksa profilnya dan menemukan namanya adalah Yun Xiao dengan job penyembuh karena dia belum memakan kinerja tubuh ini. Dia paham jika wadah ini bukanlah miliknya menunjukkan dia telah memasuki tubuh manusia lain. Seharusnya ketika seseorang menyentuh ruang alam rahasia maka mereka secara otomatis terikat dengan sistem sehingga mendapatkan kekuatan secara acak dan hal itu tidak bisa diubah.
Seiring aktivitas di dalam ruang alam rahasia, maka kekuatan seseorang akan berkembang dan memperoleh berbagai macam kemampuan sesuai job miliknya. Dirinya dulu adalah seorang prajurit yang telah mencapai puncak kekuatan melebihi manusia lainnya yang pernah ada. Jika dirinya tidak salah, dia menggunakan skill bernama cermin dunia menjelang kematiannya. Setelah itu dirinya terperangkap di dalam dunia cermin di waktu yang lama. Kemudian dia mendengar sebuah suara untuk pertama kalinya, dan siapa sangka dia hidup kembali di tubuh anak tersebut. Walau tubuh itu bukan miliknya, serta skill yang tampak tidak berguna, tapi dia tetap bersyukur karena memiliki kesempatan untuk membalas dendam atas apa yang menimpanya di masa lalu. Di sela itu temannya meminta bantuan karena dia hanya bisa menahan 3 monster dengan kekuatannya. Di kehidupan masa lalunya sebagai prajurit terkuat umat manusia, maka monster seperti itu hanyalah serangga kecil baginya, tapi sekarang tubuhnya ini terlalu lemah. Dia pun memeriksa tiap skill penyembuhan yang dapat digunakannya, dan semuanya berada di level rendah, bahkan tak ada yang berguna untuk pertempuran secara langsung. Hal ini membuat sang pemilik tubuh asli mendapatkan perlakuan yang begitu buruk karena dia dianggap yang terlemah. Namun dengan kemampuan tempurnya dari masa lalu, maka dia masih bisa bertahan lebih walau menghadapi para monster. Maka dari itu harus mencoba sesuatu yang lain, dan apakah dia benar-benar tidak bisa menggunakan skill miliknya di masa lalu. Setelah mengeceknya, siapa sangka Yun Xiao hanya bisa menggunakan skill tersembunyi dunia cermin yang dapat membalikkan segalanya, tapi masih dalam level 1. Walau dia mendapatkan skill itu, tapi kenyataannya dirinya belum tahu cara menggunakannya sebab di masa lalu skill tersembunyi tersebut baru muncul saat menjelang kematiannya. Lalu dia pun memutuskan menggunakannya pada monster anak demon di depannya. Hanya saja sebuah pemberitahuan muncul di mana syarat belum terpenuhi. Untuk saat ini Yun Xiao mulai memikirkan segala kemungkinan di mana levelnya masih rendah maupun membutuhkan permukaan pantulan seperti danau. Hanya saja saat menggunakannya kembali dia malah gagal, menunjukkan sesuatu masih ada yang salah. Berkat instingnya yang hebat, maka menghindari serangan monster itu bisa diatasi, tapi perbedaan kecepatan mereka terpaut jauh. Dengan berbagai macam percobaan, maka dia cukup yakin jika skill tersembunyinya memang memerlukan permukaan cermin untuk dapat digunakan, tapi jika levelnya belum mencukupi maka tak bisa dipaksakan sehingga dia lebih baik mencari target lain. Walau menggunakannya pada senjata monster anak demon itu, tapi tetap saja gagal disebabkan levelnya masih kurang. Di saat yang sama temannya berteriak agar dia menghentikan skill penyembuhannya yang tidak berguna dan segera melarikan diri sebab dia sudah tak sanggup menahan mereka. Namun melarikan diri juga tampaknya sangat mustahil, ditambah lagi monster yang lebih mengerikan telah tiba. Monster ini berada di level yang berbeda dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Temannya yang menyaksikan hal itu sangat ketakutan karena yakin takkan bisa menghadapinya. Tak sampai di situ saja, para monster lainnya terus muncul dari ruang alam rahasia tanpa henti. Ini adalah kemungkinan yang paling terburuk, dan bagaimana bisa insiden ini menimpa mereka yang lemah. Ratusan monster telah tiba dan sekarang mereka akan menghabisi manusia manapun yang ditemuinya. Para monster itu bahkan lebih kuat dari monster pertama yang keluar dengan tubuh yang jauh lebih besar. Sementara itu Yun Xiao masih bersikap tenang sambil mencoba skillnya pada apa yang bisa ditemuinya, tapi sejauh ini dia masih gagal walau sudah mencobanya pada sebuah batu.
Di sela itu para monster mulai berdatangan mengerumuninya dan Yun Xiao belum tahu cara menggunakan skill tersembunyi miliknya. Kali ini dia mencobanya pada perisai sederhana milik temannya, tapi masih gagal. Saat melakukan itu maka sebuah pemberitahuan muncul di mana skill tersembunyi tersebut tidak dapat digunakan ke skill orang lain. Kini Yun Xiao tertawa sebab dia mulai mengerti yang berarti dirinya bisa menggunakannya pada skill miliknya sendiri. Yang benar saja dalam waktu singkat sebuah serangan yang begitu hebat mengenai para monster yang datang mengerumuninya. Walau jangkauan skillnya cukup luas, tapi masih ada monster yang tersisa dan ini disebabkan levelnya yang masih sangat kurang. Tak hanya sekedar itu, tapi dia juga mampu membuat para monster membalikkan serangannya setelah dia menggunakan skill pemilik tubuh aslinya ke dalam monster. Dengan ini, maka Yun Xiao mulai memahaminya kinerja dari skill tersembunyi miliknya. Dalam skill pemilik tubuh aslinya hanya kemampuan support, tapi saat dia membalikkan satu persatu akan dapat menjadi serangan yang mematikan. Dia mulai penasaran bagaimana jika dia meningkatkan level skill penyembuhannya dan membuka berbagai macam kemampuan lalu membalikkannya. Yun Xiao sangat kegirangan karena dia bisa melakukan banyak skill dan pasti akan mencapai puncak sekali lagi. Skill tersembunyi dunia cermin baginya sangat pantas disebut skill peringkat level triple S karena skill ini tidak hanya membalikkan efek skill. Kali ini dia memutuskan untuk bertarung secara langsung karena dia memikirkan sesuatu yang menarik. Saat menggunakan skill pemilik tubuh asli makanya energinya akan terkuras, tapi dengan skill pembaliknya maka dia malah diuntungkan dengan peningkatan. Setiap memakai skillnya maka dia akan terus bertambah kuat tanpa henti menunjukkan dia bisa berkembang tanpa batas. Beberapa saat kemudian, sistem memberitahunya jika level telah meningkat dari sebelumnya. Walau dia belum melakukan apapun, tapi levelnya meningkat, menunjukkan jika saat para monster saling bertarung, maka dia juga mendapatkan peningkatan. Tapi untuk meregangkan ototnya agar instingnya tidak tumpul, maka dia juga harus bertarung. Lalu Yun Xiao akan mencoba tekniknya kembali ke dalam pertarungan. Dalam waktu singkat skill yang seharusnya melakukan penyembuhan berubah menjadi serangan yang mematikan dengan jangkauan yang ditingkatkan. Baginya skill ini di luar logika dan saat untuk bertempur secara langsung. Walau skillnya masih sangat rendah, tapi dia mampu memotong para monster dengan begitu mudah. Temannya yang melihat itu tak hentinya terkejut karena cara bertarungnya sungguh sangat luar biasa. Pertarungan terus berlangsung dan Yun Xiao terus membantai satu persatu monster yang ditemuinya. Tapi saat semuanya hampir berakhir tiba-tiba saja monster yang jauh lebih menakutkan telah muncul. Monster ini berada di level 21 dengan stamina serta daya hancur yang dapat menjadi malapetaka bagi manusia. Yun Xiao yakin monster itu adalah bos tersembunyi dalam ruang alam rahasianya yang muncul ini. Monster itu terlihat sangat ganas dan langsung menargetkan Yun Xiao. Walau Yun Xiao menggunakan kekuatan yang sebelumnya cukup kuat mengalahkan monster lainnya, tapi bagi bos monster ini maka semua tak berguna. Di sela itu temannya tak ingin tinggal diam begitu saja, dan dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membuat perisai terbaiknya. Yun Xiao yang melihat itu tiba-tiba saja teringat pada seseorang dalam masa lalunya. Orang itu adalah sosok yang selalu melindunginya ketika serangan datang secara tiba-tiba. Sosok itu selalu memperingatkannya agar tidak bertindak sembrono dengan langsung menyerang begitu saja.
Sekarang temannya yang mencoba melindunginya kini terluka parah disebabkan serangan bos monster itu. Lalu Yun Xiao segera datang untuk menolongnya karena dia enggan memberikannya mati. Walau dia berhasil menyelamatkan nyawanya, tapi tingkat pemulihannya tidak maksimal, menunjukkan betapa lemahnya skill si pemilik tubuh aslinya. Sementara itu para monster yang dikendalikan oleh Yun Xiao terus dibantai oleh bos monster. Kali ini dia meminta Koshi untuk tidak ikut campur karena dia mungkin saja takkan selamat lagi. Koshi yang mendengar kebingungan dan penasaran apa yang coba dilakukan oleh Yun Xiao. Yang benar saja Yun Xiao malah melesat maju menghabisi para monster lemah yang di depannya. Semua ini dilakukannya untuk mendapatkan peningkatan kekuatan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Untuk mengalahkan bos monster itu, maka dia harus segera meningkatkan levelnya. Cara tercepat yang dipikirkannya sekarang ini hanyalah memburu para monster yang lemah. Beberapa saat kemudian, bos monster yang berukuran raksasa itu pun datang menyerangnya. Meski begitu tapi persiapannya juga telah selesai ditambah sekarang levelnya sudah menginjak level 12. Saat bos monster itu ingin menghancurkan tubuhnya, maka Yun Xiao bergerak cepat melalui tangan lawannya. Yun Xiao mulai menikmati pertarungan ini karena monster yang ditargetkannya sungguh menarik. Kelincahannya sekarang bukanlah sesuatu yang dapat diikuti bos monster itu, sehingga dia bebas menyerang. Tebasan tanpa henti mulai didaratkan ke tubuh monster untuk menyiksanya. Saat bos monster ini memaksakan tubuhnya untuk menyerang, maka dia juga akan kehilangan bagian tubuh tersebut. Setiap irisan pedang yang dilakukan oleh Yun Xiao dapat memotong tubuh besarnya dengan mudah. Koshi bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi karena monster itu benar-benar tak berdaya di hadapan Yun Xiao. Bagaimana tidak dia menganggap Yun Xiao hanyalah seseorang dengan job penyembuhan level 5, dan jika dia tidak melihatnya secara langsung maka takkan bisa dipercayai. Sekarang Yun Xiao telah mengalami peningkatan level hingga ke level 15 dibandingkan sebelumnya yang hanya berada di level 5. Tak hanya itu, Yun Xiao dipersilahkan untuk mengambil item yang terjatuh pasca mengalahkan bos monster tersebut. Di sela itu dia menatap temannya dan wajahnya benar-benar tidak asing seakan dia adalah Qiao Zhu dari masa lalunya. Lalu dia menanyakan apa hubungan Koshi dengan Qiao Zhu Benben. Pertanyaan itu sungguh mengejutkan Koshi karena tak paham bagaimana Yun Xiao mengetahui nama panggilan kakek buyutnya. Jawaban itu tentu saja membuat Yun Xiao terdiam untuk sesaat karena kepalanya mulai dipenuhi akan anggapan. Jika Koshi adalah cicit dari teman masa lalunya maka hari ini bukanlah dunia yang dikenalnya. Qiao Zhu adalah anak yang bermuka sombong tapi kesetiaannya tidak diragukan lagi. Namun Yun Xiao menganggap semua rekannya telah dihabisi oleh Luowi saat pengkhianatan itu berlangsung. Saat ingin menanyakan tentang kakek buyutnya maka Koshi menyela karena dia tak ingin membicarakannya. Dilihat dari manapun raut wajah Koshi sungguh sedih menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres, bahkan dia meminta agar Yun Xiao tidak mempermalukannya. Dengan ini maka Yun Xiao menduga apakah sejarah telah berubah dan kenapa pahlawan seperti Qiao Zhu dianggap sebuah aib. Koshi tak tahu kenapa Yun Xiao menyembunyikan kekuatannya selama ini, tapi mereka sebaiknya kembali untuk istirahat karena besok akan ada kunjungan ke Balai Peringatan Sejarah Modern. Sebenarnya Yun Xiao ingin menggali informasi lebih banyak tapi melihat Koshi tak ingin membicarakannya maka dia juga tidak boleh membuatnya curiga.
Sekarang dia harus menyembunyikan identitasnya jika dia bukanlah si pemilik tubuh yang asli melainkan sang pahlawan dari masa lalu. Tak hanya itu, mereka akan berkunjung ke Balai Peringatan Sejarah Modern, maka sebuah petunjuk pasti berada di sana. Keesokan harinya para murid pun berangkat ke sana dan mereka semua tampak begitu gembira. Tapi hal itu tidak berlaku bagi Koshi, seakan dia menyembunyikan rasa khawatir yang terlalu berlebihan. Saat ini Yun Xiao akan diam saja sambil mempelajari apa yang sebenarnya terjadi. Dia ingin tahu kejadian pasca dirinya mati dan dunia ini benar-benar sudah mengalami kemajuan. Kemudian Yun Xiao ingin mencoba item yang didapatkannya saat selesai mengalahkan bos monster sebelumnya. Dia pun mengenakan sebuah cincin level 14 dengan fungsi yang cukup bagus. Yun Xiao benar-benar penasaran apa yang sebenarnya terjadi sejak kematiannya. Saat tiba, seorang guru memberitahu kepada semua muridnya jika patung besar yang ada di depan mereka adalah penguasa tertinggi kerajaan, di mana sang kaisar, sosok yang berperan penting mengakhiri malapetaka puluhan tahun silam. Guru itu juga yakin jika para siswanya mengetahui jika tempat ini dulunya adalah tempat peperangan. Tepatnya di puluhan tahun silam, manusia dibuat dalam bahaya oleh kedatangan para monster dari alam rahasia peringkat tertinggi, sehingga semua orang hidup dalam ketakutan. Akan tetapi sang raja mengatasi kesedihan tersebut dan bertarung dengan penuh keberanian walau harus mengorbankan nyawa prajurit yang tak terhitung jumlahnya, tapi alam rahasia peringkat tertinggi pun berhasil dikalahkan. Hanya saja saat dia berhasil menaklukkannya, tiba-tiba saja seorang pengkhianat keji malah menusuknya dari belakang. Sang kaisar benar-benar sangat sedih atas pengkhianatan itu dan dalangnya adalah sosok yang sangat dipercayainya. Yang benar saja pengkhianat yang guru itu maksud adalah diri Yun Xiao di masa lalu. Saat mendengar itu Yun Xiao benar-benar dipenuhi amarah yang tak tertahankan karena dalam perang besar itu dirinya lah yang menyelesaikan invasi para monster dari alam rahasia peringkat tertinggi. Guru ini dapat merasakan kesedihan sang raja saat itu karena orang yang dipercayainya telah berkhianat. Tapi sebagai raja yang bijaksana, maka dia mengatasi kesedihannya dan bertarung dengan penuh gagah berani demi umat manusia. Dengan bantuan pahlawan Ding Kun, maka sang raja sepenuhnya berhasil memberantas pemberontak. Yun Xiao yang mendengar itu penasaran siapakah pahlawan Ding Kun karena dia belum pernah mendengarnya. Di saat yang sama para pembuli datang dan mereka tak menyangka Koshi dan Yun Xiao berhasil kembali hidup-hidup. Kemungkinan yang mereka pikirkan adalah keberuntungan dua orang pecundang sebab telah ditolong oleh seorang master yang menangani ruang alam rahasia yang tiba-tiba terbuka. Sementara itu para murid lain mulai menaruh perhatian pada pembicaraan itu karena ini adalah tentang ruang alam rahasia yang berbahaya. Pembuli ini bernama Ding Fan dan dia menyebut keberuntungan Koshi cukup bagus. Hanya saja dia ingin memperingatkan agar Koshi dan Yun Xiao telah melupakan insiden itu, di mana mereka berdua harus bertanggung jawab karena hampir menyeretnya ke ruang alam rahasia yang dipenuhi monster sehingga dia harus membayar utang ini. Namun Koshi sangat keberatan karena semua ini adalah salah Ding Fan sendiri. Dia bahkan hampir menghabisi Yun Xiao di dalam danau dan dia pasti akan melaporkannya. Tapi Ding Fan merasa jika Koshi telah melupakan sesuatu yang sangat penting di dunia ini. Maka dari itu dia memintanya untuk menyaksikan patung di depan matanya, di mana leluhurnya diinjak oleh sang pahlawan Ding Kun karena kakeknya telah ikut berkhianat. Semua orang juga tahu jika Koshi adalah keturunan sang pengkhianat sehingga tak ada yang akan memihaknya.
Seketika Ding Fan berteriak sambil memperingatkan agar Kosi telah menghina leluhurnya. Kosi tercengang karena dia tak mengerti apa yang coba dilakukan oleh Ding Fan, tapi firasatnya sangat buruk. Para murid lainnya mulai berkumpul dan memahami alasan kemarahan dari Ding Fan karena kakeknya yang merupakan pahlawan telah dihina. Semua murid juga mulai memperhatikan Kosi dan mereka mencelanya sebab dia adalah keturunan dari sang pengkhianat. Para murid mendengar jika kakek Kosi telah menghabisi nyawa yang tak terhitung jumlahnya dan dia dihentikan oleh sang pahlawan Ding Kun. Di sana Ding Fan terus mencoba menyalahkan Kosi sebab telah menghina leluhurnya yang merupakan pahlawan umat manusia. Di saat yang sama gurunya datang dan dia akan memberikan beberapa kata yang penuh keadilan. Siapa sangka guru ini malah memintanya minta maaf, padahal dia belum mengetahui kejadian yang sebenarnya. Dia juga menambahkan jika saja sang pahlawan tidak mengampuninya, maka seluruh keturunannya seperti Kosi takkan lahir di dunia ini. Ding Fan melakukan sandiwara ini untuk mengajari Kosi jika dia berani macam-macam dengan melaporkan segalanya. Sebagai anak yang lahir dari keluarga yang dianggap pengkhianat, maka para murid tidak akan pernah berpihak pada Kosi. Lalu Ding Fan akan memukulnya dengan alasan untuk menjaga kehormatan leluhurnya. Akan tetapi saat tinjunya hampir mengenai Kosi, tiba-tiba saja kaki seseorang telah menabrak wajahnya. Yang benar saja orang yang melakukan itu adalah Yun Xiao sendiri. Yun Xiao tak menyangka para pahlawan dari masa lalu bahkan tidak bisa mendisiplinkan keturunan mereka yang lemah. Para murid mulai berbisik jika itu adalah Yun Xiao, tapi mereka seakan melihatnya berbeda dari biasanya. Tak hanya itu, mereka menganggap sudah kehilangan akal, sebab berani memukul keturunan sang pahlawan. Hal ini sama saja dengan menghina keluarga sang pahlawan, tapi kenapa dia melakukan itu ditambah dirinya hanya level 5 yang merupakan paling lemah di dalam kelas. Ding Fan yang sangat murka tertawa, karena untuk pertama kalinya seseorang berani untuk melawannya dan orang itu ternyata adalah si pecundang nomor 1. Baginya Yun Xiao hanyalah sebuah samsak dan dia seharusnya bersyukur karena tidak mengincarnya lebih dahulu, tapi malah berani menantangnya. Maka dari itu dia dan rekannya akan menghajar mereka berdua hari ini tanpa ampun sekaligus mempersembahkan pada leluhurnya. Tapi Yun Xiao bukanlah seseorang yang naif dan dia akan mendisiplinkan para bocah yang selama ini hidup damai pasca peperangan hebatnya di masa lalu. Dalam waktu singkat dirinya bergerak melewati mereka satu persatu sambil menghajarnya. Keempat orang ini benar-benar tidak bisa berkutik, termasuk Ding Fan yang merupakan keturunan sang pahlawan. Dia bahkan dibuat bertekuk lutut dan batuk secara menyedihkan. Pemandangan ini mulai membingungkan semua murid dan ini juga tontonan yang sangat memalukan. Ding Fan tak menduga dirinya akan dihajar oleh si pecundang nomor 1 hingga membuatnya terlihat konyol. Selama ini semua murid selalu menghargainya ditambah nama besar leluhurnya, tapi sekarang dia dipandang rendah. Yang lebih menjijikan dari semuanya adalah saat para murid menyebutnya sungguh lemah. Ding Fan yang tak menerima itu akan serius karena dia tak mungkin kalah oleh seorang pecundang. Tak hanya itu, Ding Fan juga mengeluarkan sebuah senjata yang terbuat dari bara api. Dengan ini, maka dia takkan bertanggung jawab saat Yun Xiao menemui ajalnya di hari ini. Akan tetapi bagi Yun Xiao, gerakan Ding Fan sungguh sangat mudah terbaca dengan meninggalkan celah yang terlalu besar. Walau hanya menggunakan cara bertarung murninya, maka bocah seperti Ding Fan bukanlah tandingannya. Saat selesai memukulnya, maka dia dijatuhkan oleh sebuah tendangan yang memaksanya untuk berbaring di lantai.
Di saat yang sama penjaga tempat ini datang disebabkan mendengar adanya keributan. Dia terkejut untuk sesaat karena keturunan sang pahlawan telah dikalahkan bahkan berada di bawah kaki seseorang. Semua murid tak mengerti bagaimana bisa Yun Xiao secepat itu dan bukankah dia hanyalah level 5. Penjaga tempat ini menanyakan kenapa seorang guru tidak bisa mengendalikan muridnya. Maka dari itu dia mulai ikut campur dengan menganggap tindakan Yun Xiao sungguh sudah kelewatan. Seorang murid yang tidak tahu malu harus diberi pelajaran, apalagi yang dilukainya adalah keturunan sang pahlawan. Hanya saja senjata guru itu dihancurkan begitu saja saat dia mencoba menyerang Yun Xiao. Hal ini tentu saja makin membuat semua orang terkejut. Bagi Yun Xiao, seorang guru seharusnya bisa menilai secara adil, bukannya berpihak pada salah satunya dengan mencari muka di hadapan keluarga pahlawan. Ucapan itu membuat guru ini makin murka karena kata itu bisa membuatnya terlihat buruk. Dia juga penasaran item apa yang digunakan oleh Yun Xiao hingga sangat kuat dengan menghancurkan senjatanya. Di sana Yun Xiao tertawa karena dia takkan sungkan menghajar siapapun yang berani menyentuh Kosi. Agar tak terlihat buruk, maka guru ini pastinya akan menyelidiki semuanya secara menyeluruh. Alasan dia mengatakan itu sebab serangannya telah diblokir, dan jika dilanjutkan maka Yun Xiao bisa tambah mempermalukannya. Kemudian Yun Xiao menyarankan agar gurunya memberi mereka berdua hukuman untuk meninggalkan tempat bersejarah ini. Tak hanya itu, dia juga mengajak Kosi untuk meninggalkan tempat busuk ini. Para murid masih kebingungan bagaimana bisa seorang murid memblokir serangan gurunya. Setelah mereka pergi, maka dia meminta murid lainnya segera menolong keturunan sang pahlawan. Sementara itu Yun Xiao kini paham jika semua rekannya telah dihabisi dan tidak ada yang selamat dalam insiden itu. Dikarenakan mereka sudah dekat, maka Yun Xiao merasa harus menanyakan hal yang ingin diketahuinya. Dia pun ingin mendengar sejarah tentang pahlawan Ding Kun yang begitu diagungkan oleh orang-orang. Kosi mengerti dan dia akan mencoba menceritakan sesuai yang ada di dalam buku sejarah. Di mana diceritakan sosok Ding Kun adalah orang tercepat yang menyadari konspirasi sang pengkhianat. Maka dari itu dia sudah menyiapkan jebakan di dekat ruang alam rahasia, dan begitulah cara dia menyelesaikan seluruh krisis pemberontakan. Pasca mendengar itu, maka Yun Xiao teringat akan peristiwa masa lalu saat dia dan rekannya telah hampir selesai menaklukkan ruang alam rahasia. Namun mereka yang sedang beristirahat tiba-tiba saja disergap dari luar oleh orang-orang yang tak diketahui. Karena tidak adanya persiapan, banyak korban jiwa berjatuhan. Kosi juga menambahkan jika pahlawan Ding Kun bercita-cita untuk menyelesaikan krisis alam rahasia sejak masih muda. Setelah dipromosikan oleh sang raja, maka Ding Kun menjelajahi seluruh negeri untuk menjadi pahlawan sambil menyelamatkan orang-orang. Lalu Yun Xiao ingin tahu kenapa Ding Fan memiliki senjata besar seperti itu. Kosi pun menjawab jika pedang itu adalah senjata yang digunakan untuk mengeksekusi pengkhianat. Seketika Yun Xiao sangat murka karena tak hanya mencuri pencapaian serta kemuliaannya, tapi dia juga berani mencuri pedangnya, maka Yun Xiao memutuskan untuk menghabisinya terlebih dahulu dibandingkan target lainnya. Beralih di luar komplek keluarga Ding Kun, di sana terlihat beberapa penjaga dengan level yang cukup tinggi. Saat mendengar ada suara, maka mereka segera berbalik untuk memastikannya, menunjukkan kehati-hatiannya. Namun yang dilihatnya hanya dua orang bocah yang sedang berjalan. Mereka pun berbalik pergi dengan menganggap bocah itu sungguh nakal dengan berani berjalan di sekitar kediaman keluarga Ding Kun.
Anak itu ternyata adalah Yun Xiao dan dia dapat melihat kewaspadaan mereka yang tinggi. Sementara itu Kosi sudah memperingatkan jika mereka harus pergi saja karena terlalu banyak penjaga dan jika berani menyelinap dan tertangkap maka mereka pasti akan dihabisi. Tapi Yun Xiao tidak peduli dan dia juga tidak boleh berbuat sembrono meski sangat ingin menghabisi pahlawan Ding Kun secara langsung. Menurut temannya, Ding Kun menghabiskan seluruh waktunya di dalam ruang alam rahasia tingkat tinggi. Di masa lalu orang-orang tidak diperbolehkan memasuki ruang alam rahasia tingkat tinggi bahkan dijaga ketat oleh pasukan kerajaan dan hanya mereka yang memiliki izin khusus yang boleh memasukinya. Tapi keluarga Ding Kun pastinya sangat spesial sehingga bisa membangun kediamannya di tempat ruang alam rahasia tingkat tinggi. Di dunia ini sebuah ruang alam rahasia sangat bernilai karena di dalamnya pasti terdapat monster dan item yang dapat meningkatkan kekuatan. Namun berdasarkan cerita Kosi hanya keluarga para pahlawan yang bisa mengaksesnya dengan mudah dan menutupnya dari luar menggunakan properti. Properti yang dimaksudnya seperti sebuah rumah seperti kediaman keluarga Ding Kun saat ini. Sudah menjadi rahasia umum jika ruang alam rahasia telah diperjualbelikan sejak lama. Akan tetapi tanpa kekuasaan maupun pengaruh, maka mendapatkan itu hanyalah sebuah mimpi. Keluarga Ding Kun membawa pengawal untuk berburu monster demi meningkatkan level keturunannya berbanding terbalik dengan murid biasa yang harus naik level selama dalam pelatihan akademi. Yun Xiao tertawa mendengar itu karena zaman benar-benar telah berubah tak seperti di masa lalu di mana semua orang bertambah kuat dengan menaklukkan alam rahasia secara bebas kecuali ruang alam rahasia tingkat tinggi. Dengan kata lain, maka semakin kaya dan berkuasa seseorang di zaman ini, maka semakin tinggi pula level yang bisa dicapainya karena mereka memiliki ruang alam rahasianya sendiri untuk berlatih. Kosi tidak memungkiri itu dan kebanyakan orang lulus di akademi dengan level 15-20 sehingga banyak di antara mereka yang memilih bekerja biasa saja. Tapi jika mendapatkan pekerjaan yang berhubungan dengan ruang alam rahasia, maka mereka bisa saja naik level hingga level 30 saat berada di usia paruh baya. Hal ini sama dengan para penjaga yang ada di depan keluarga kediaman pahlawan Ding Kun. Untuk naik level yang lebih tinggi, maka mereka biasanya harus mengikuti wajib militer maupun masuk ke organisasi resmi seperti serikat agar bisa memasuki ruang alam rahasia peringkat yang lebih tinggi. Maka dari itu Kosi menyarankan agar mereka kembali saja karena sekuat apapun Yun Xiao mengalahkan para penjaga kediaman Ding Kun tentunya mustahil. Yun Xiao memahami dirinya sekarang tidaklah cukup kuat menghabisi pahlawan Ding Kun maupun sang kaisar yang sudah mengkhianatinya. Tapi dia tidak boleh menyerah begitu saja karena dia bisa berkembang dengan cepat. Walau kediaman sang pahlawan memiliki penjaga level yang cukup tinggi, tapi mereka kadang kala tidaklah waspada karena tahu tak ada yang berani dengan keluarga pahlawan. Maka dari itu dia akan menyelinap masuk dan mencuri harta yang ada dalam ruang alam rahasia keluarga Ding Kun demi meningkatkan levelnya. Dia juga ingin membawa Kosi meskipun dia terus menolaknya. Sambil tersenyum Yun Xiao menanyakan apakah Kosi tak ingin mengubah hidupnya yang menyedihkan. Kosi tentu saja sangat ingin melakukannya dan dia akan berjuang untuk bergabung ke dalam serikat. Hanya saja Yun Xiao yakin hal itu takkan mengubah apapun ditambah dia dikenali sebagai cucu sang pengkhianat. Di dalam sana terdapat ruang alam rahasia yang sangat berharga dan Yun Xiao takkan melewatkan kesempatan ini. Tapi dia juga takkan memaksa Kosi dan keputusan ada di tangannya untuk tetap ikut maupun hidup seperti pecundang di seumur hidupnya.
Yun Xiao ingin melihat apakah keturunan dari rekannya akan mengikuti jejaknya. Lalu Kosi berdiri dan dia takkan meninggalkan Yun Xiao seorang diri. Setelah berjalan beberapa langkah, Yun Xiao memintanya untuk berhenti karena dia dapat merasakan kehadiran para penjaga. Saat para penjaga tidak memeriksa tempat lain, maka Yun Xiao segera bergerak. Dengan langkahnya yang tanpa suara, maka dia hanya perlu menghindari pandangan mereka. Kosi sungguh sulit percaya jika dia benar-benar ikut masuk, dan jika ketahuan maka keluarga Ding Kun memiliki otoritas penuh untuk mengeksekusi mereka berdua. Dengan menghitung waktu patroli para penjaga, maka mereka bisa berjalan tanpa terlalu khawatir saat menjelajahi pelataran rumah keluarga Ding Kun. Lalu mereka dikejutkan akan ruang alam rahasia yang berada di tempat itu dengan menuju ke bawah tanah. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan beberapa zombie dengan level yang cukup tinggi. Yun Xiao dapat melihat monster di tempat ini cukup sedikit menunjukkan jika keluarga Ding Kun selalu berlatih di tempat ini. Kemudian Yun Xiao menyuruh Kosi untuk melawan dua zombie itu, dan ucapan itu membuatnya terkejut. Dia yakin dirinya pasti akan mengalahkan monster itu ditambah level mereka cukup tinggi. Hanya saja Yun Xiao memancing kedua zombie itu untuk datang sehingga Yun Xiao tidak punya pilihan selain bertarung. Kosi sungguh menyesal datang ke tempat ini, seharusnya dia tidak terpengaruh. Kedua zombie ini terus menyerang hingga menyudutkan Kosi karena tekanan serangan para zombie sangat kuat baginya. Di sela itu Yun Xiao menyuruhnya untuk mencoba melawan mereka, bukannya terus berlindung. Dia juga memintanya tidak takut sebab dirinya akan mengawasi dan akan turun tangan jika situasinya tidak terkendali. Ini adalah pelajaran yang sangat bagus dibandingkan di dalam akademi. Kosi pun mencoba melawan meski dia masih ketakutan. Setelah menghempaskan monster yang satunya, maka monster kedua datang di belakangnya. Meski monster itu menyerang dari titik yang tidak menguntungkan, tapi Kosi berhasil menghindarinya. Di sela itu Yun Xiao tersenyum sebab Kosi sebenarnya sungguh berbakat, tapi dia tidak berlatih dengan baik. Karena sifatnya yang lemah lembut, maka dia cuma berani untuk bertahan, tapi secara tak sadar dirinya mampu menganalisis medan tempur secara akurat sehingga belum tersentuh oleh kedua zombie itu. Walau terlihat kewalahan, tapi sejauh ini semuanya masih baik-baik saja. Karena sudah tidak kuat di pojokan, maka Kosi memukul zombie itu dengan perisainya. Kemudian Yun Xiao memutuskan untuk ikut campur dengan segera menebas kedua zombie tersebut. Lalu Kosi dikejutkan pada profil miliknya, dia telah naik level. Kemudian Yun Xiao menjelaskan jika XP akan dibagi berdasarkan kontribusi seseorang saat mengalahkan target, dan jika Kosi yang melakukannya sendiri maka jumlah yang diperolehnya akan lebih banyak. Tapi Yun Xiao ingin tahu bagaimana Kosi mendistribusikan statistiknya karena dia memiliki gerakan yang cukup lincah. Biasanya seseorang yang memiliki perisai mengabaikan kecepatan dan fokus pada penguatan fisiknya. Kosi pun menjawab jika dirinya tidak meningkatkan kecepatannya maka tidak ada orang yang mau satu tim dengannya, karena siapa juga yang akan menunggu tank lambat. Yun Xiao mengerti, tapi Kosi harus berpikir secara jangka panjang karena pada level 60 terdapat syarat khusus untuk melewatinya dan semua job memiliki syarat tertentu. Jika Kosi ingin mendapatkan kekuatan penuh pada jobnya, maka dia harus menguatkan stamina miliknya, jadi dia tidak boleh sembrono menggunakan peningkatannya. Hanya saja Kosi memahami cuma segelintir orang yang bisa mencapai level 40 sepanjang hidupnya, dan siapa juga yang bisa mencapai level 60, kecuali sosok itu rank S.
Lalu Yun Xiao mendekatinya sambil menegaskan Koshi harus menjadikan rank S sebagai mimpinya. Dia yakin Koshi pasti bisa melakukannya sebab dia memiliki bakat yang luar biasa meski belum menyadarinya. Tak hanya Koshi tapi Yun Xiao juga perlu mulai merencanakan kelasnya nanti. Sekarang ini kelas supportnya masih bermanfaat berkat skill tersembunyi dunia cermin miliknya. Kemudian Yun Xiao dikejutkan pada skill tersembunyinya yang bisa dinaikkan dengan menghabisi para monster. Lalu Yun Xiao mulai memburu para monster demi meningkatkan XP miliknya dengan menghabisi para monster secara instan. Baginya menemukan alam rahasia dengan monster yang berlevel tinggi cukup sulit, jadi kesempatan ini takkan dibiarkannya begitu saja. Di antara para monster dia memilih zombie yang berukuran besar dengan level tinggi. Meski Yun Xiao mendominasi secara mutlak, tapi sebenarnya staminanya masih kurang. Sekarang levelnya sudah berada di level 17, tapi dia juga mulai kelelahan. Di saat yang sama Yun Xiao merasakan kehadiran seseorang. Maka dari itu dia harus segera bersembunyi karena mereka yang datang pastinya adalah para penjaga. Seperti dugaannya, para penjaga keluarga Ding Kun melakukan patroli secara menyeluruh di tempat ini. Koshi pun memperingatkan agar Yun Xiao berhenti memburu monster karena sudah semakin sedikit sehingga potensi ketahuan akan bertambah. Yun Xiao tidak memungkiri anggapannya itu karena sekarang ini dia masih jauh dibandingkan kekuatan tempurnya di masa lalu dan melawan para penjaga bukanlah bagian dari rencananya. Hanya saja dia masih belum puas dikarenakan tersisa 30% untuk meningkatkan skill tersembunyi dunia cermin miliknya. Dia sangat penasaran bagaimana jika level skill itu dinaikkan karena skill satu saja sudah sangat kuat. Maka dari itu cara tercepat untuk mencapai hal tersebut adalah menaklukkan bos monster yang ada di ruang alam rahasia ini. Kemudian Yun Xiao masuk lebih dalam untuk memeriksa daerah tempat bos monster berada. Di sana dia harus lebih berhati-hati sebab terdapat skill yang dikhususkan untuk melakukan pengintaian seperti burung hantu dan tikus ini. Beberapa saat kemudian dia berhasil menemukannya, tapi penjagaannya sungguh sangat ketat. Yang benar saja bos monster di tempat ini telah terkendali, bahkan dia dirantai hingga tak dapat berbuat apapun. Untuk pertama kalinya Koshi menyaksikan bos monster terkendali seperti ini. Hal itu membuat para penjaga dapat bergerak bebas tanpa mengkhawatirkan kehadiran bos monster di ruang alam rahasia ini. Jika Yun Xiao bertindak sembrono maka pertarungan takkan terhindarkan dan akan makin banyak penjaga yang datang. Di levelnya sekarang dia akan kesulitan menghabisi bos monster sambil diserbu oleh banyak orang. Maka dari itu dia akan mengincar penjaga terlebih dahulu dan memilih salah satu dari mereka yang lengah. Dalam waktu singkat pria ini dilumpuhkan dan tujuan Yun Xiao melakukannya demi mendapatkan informasi lebih lanjut. Dia mengingatkan penjaga itu agar berkata jujur jika tak ingin mati. Siapa sangka penjaga ini bersedia menurut begitu saja asalkan tidak dihabisi. Padahal Yun Xiao mengira dia perlu bertindak kasar, tapi penjaga itu sungguh tidak berguna. Kemudian Yun Xiao menyeret orang itu keluar meninggalkan ruang alam rahasia. Tak hanya itu, Yun Xiao juga mencoba mengambil semua item milik penjaga itu, tapi nampaknya tak ada sesuatu yang berharga. Penjaga ini memberitahu jika keluarga inti Ding Kun sangatlah pelit, sehingga mereka hanya bisa memiliki barang sisa saja. Penjaga itu juga memandu Yun Xiao menuju kediaman utama, dan tanpa panggilan penjaga seperti mereka takkan bisa masuk.
Dia juga lanjut memberitahu jika keluarga Ding Kun memiliki level 30 ke atas serta dilengkapi item tingkat tinggi kecuali Tuan Muda Ding Fan. Penjaga ini tak mengetahui alasan Yun Xiao menyusup, tapi di sana terdapat salah satu master keluarga inti. Dia memiliki level 42 dan jika masuk di sana, maka dua orang yang menyusup pasti akan dihabisi. Sang pahlawan Ding Kun memiliki 3 orang putra dan mereka semua sangat kuat, tapi di dalam hanya ada master utama sebab kakek buyut serta master kedua dan ketiga sedang melakukan perjalanan bisnis. Untuk saat ini level Pak Tua yang merupakan master utama jauh lebih tinggi darinya. Hanya saja dia takkan kembali dengan tangan kosong dan meminta Kosi untuk tetap di sini karena dia perlu memancingnya keluar. Kembali ke dalam ruang alam rahasia bawah tanah di mana bos monster berada dan rantai yang mengikatnya adalah penjara level tinggi dan selama bos monster tidak mati maka ruang alam rahasia ini takkan menghilang. Walau tampak sempurna, tapi sebenarnya rantai itu tidak akan bertahan lama dan harus segera diganti. Untuk mengatasinya, maka para penjaga akan mengeceknya tiap saat karena saat rantai rusak, maka bos monster pastinya mengamuk. Itu adalah metode yang cukup baik, tapi hal itu cuma berlaku jika tak ada orang yang berani menerobos. Membuka rantai seperti ini juga sudah dikuasai oleh Yun Xiao di kehidupan sebelumnya, sehingga semuanya akan berjalan sesuai kemauannya. Seketika para penjaga mulai menaruh perhatian atas salah satu rantai telah rusak. Untuk memancing master utama keluar dari kediamannya, maka dia harus melakukan ini. Yun Xiao harus mengalahkan bos monster ini sebelum bertarung dengan para master keluarga Ding Kun, jadi dia bisa menaikkan level skill tersembunyinya. Guncangan itu juga sampai di luar alam rahasia dan para penjaga mulai berdatangan. Tak hanya itu, Yun Xiao juga berhasil mendapatkan rantai level 60 dan ini adalah item yang menarik. Sementara itu di gerbang utama keluarga Ding Kun, master kedua dan putranya telah tiba. Sosok ini adalah Ding Hao level 42 sekaligus ayah dari Ding Fan. Lalu Ding Hao tersenyum ramah sebab dia kedatangan seorang tamu terhormat. Yang benar saja tamu yang dimaksudnya adalah gadis muda ini menunjukkan nona muda itu memiliki keluarga yang hebat. Dia pun mempersilahkannya untuk masuk di kediaman keluarganya yang sederhana. Akan tetapi Ding Hao terganggu pada seorang pelayan yang bahkan tak menunjukkan keramahannya dengan terus murang. Maka dari itu dia memberinya pelajaran sebab telah mengganggu pemandangan. Di sisi lain Kosi menyaksikan perlakuan buruk itu, bahkan dia tampak sangat marah. Di saat yang sama Yun Xiao telah kembali dan dia dapat melihat situasinya menjadi buruk. Tapi dia penasaran kenapa raut wajah Kosi tidak begitu baik dan Kosi juga penasaran kenapa Yun Xiao kembali begitu cepat. Yun Xiao pun menjawab jika bos monster itu berada di level 30 dan menangkapnya hidup-hidup tidaklah mudah. Untuk saat ini dia akan membiarkan monster itu mengamuk demi mengacaukan keluarga Ding Kun. Setelah mendengar itu kini giliran Kosi menjawab pertanyaan Yun Xiao. Dia pun memberitahu jika orang yang sedang diperlakukan buruk di sana adalah pamannya. Dikarenakan kakek buyutnya dianggap sebagai pengkhianat, maka seluruh anggota keluarganya dibuat menderita. Sejak saat itu keluarganya selalu menerima kekejaman kekaisaran baik penyerangan serta pengerusakan. Tak sampai di situ saja, di bawah perintah rahasia dari pahlawan Ding Kun, pembulian terus dilakukan di garis keturunannya. Pada akhirnya keluarganya tidak berdaya dan menyerah sebagai pelayan keluarga Ding Kun.
Terkadang mereka dimanfaatkan untuk mempertontonkan kekuatan dan kebaikan dari keluarga Ding Kun pada publik, tapi saat tak ada orang lain maka keluarganya akan diperlakukan buruk. Dulu salah satu tokoh berpengaruh dalam keluarganya yang tak lain ayahnya sendiri mencoba merubah situasi ini dengan menjelaskannya kepada media. Namun dia berakhir menjadi gila tanpa alasan yang jelas, bahkan pamannya harus menjadi pelayan yang lebih rendah dari binatang. Ucapan itu menyulut amarah Yun Xiao dan dia merasa harus masuk ke dalam. Namun Kosi berusaha menghentikannya, ditambah ayah Ding Fan berada di sana dan dia pasti sangat membencinya. Dengan tatapan tajam Yun Xiao memberitahu jika seseorang ragu maka dia takkan pernah menyelesaikan apa yang diinginkannya, bahkan tetap seperti itu selamanya. Yun Xiao percaya diri jika dia bisa merubah Kosi menjadi kuat, bahkan merubah keluarganya, tapi semua itu tergantung pada tekadnya. Kosi mengerti jika Yun Xiao ingin melawan, tapi keluarga Ding Kun sangat kuat, bahkan disebut salah satu keluarga tertinggi. Sebelum pergi Yun Xiao memberitahu satu hal yang harus diketahui oleh Kosi. Di mana yang sebenarnya diincarnya bukanlah sekedar keluarga para pahlawan saja, melainkan menghancurkan kekaisaran yang saat ini menjadi penguasa dunia.